dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa, saya Chandra Dewi hadir dalam spesial dialog. Dan topik kita kali ini yaitu terkait mengenai dari gelaran Hari Anak Jakarta Membaca 2013 yang digelar oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengenai bahan bacaan ramah anak. Bersama saya telah hadir Bapak Anas Effendi, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta. Pak Anas, selamat siang. Selamat siang Mbak Chandra. Terima kasih kehadirannya ini Pak. Dan juga ada Bapak Evi Hafrizal Sinaro, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI dari DKI Jakarta. Pak Evi, terima kasih kehadirannya, selamat siang. Dan juga ada Ayah Edi, ini seorang parenting consultant dan holistic learning. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Chandra. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak. Namun sebelum kita berbincang, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kemajuan sebuah bangsa salah satunya bisa dilihat dari jumlah ketersediaan perpustakaannya, baik perpustakaan umum, perpustakaan instansi maupun perpustakaan pribadi. Secara umum, perpustakaan berfungsi sebagai sarana melestarikan peradaban manusia dengan mengumpulkan, memelihara dan menggunakan kembali koleksi-koleksi perpustakaan yang merupakan sumber informasi. Bagi anak-anak, perpustakaan seharusnya bisa menjadi wahana belajar dan bermain di luar pendidikan formal mereka sebagai pelajar. Perpustakaan umum daerah milik Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta telah lama mengkampanyekan gerakan gemar membaca dengan memfasilitasi anak-anak Jakarta dengan koleksi buku-buku bacaan ramah anak. Seperti contohnya yang terdapat di Perpustakaan Umum Daerah Jakarta Barat yang berlokasi di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 36 Jakarta Barat. Dalam seminggu, perpustakaan ini dikunjungi rata-rata 75 anak, baik berasal dari siswa sekolah maupun anak-anak yang bermukim di wilayah sekitar Jakarta Barat. Layanan anak kita itu terdiri dari, dalam hal ini koleksi anak-anak, kita ada koleksi buku yang menunjang pelajaran ataupun menunjang wawasan lainnya mengenai anak-anak. Di sini kita juga menyediakan ruang interaktif buat anak-anak, di mana mereka sambil belajar juga bisa sambil bermain. Dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa, remaja dewasa itu semua datang ke perpustakaan. Selain koleksi-koleksi buku anak, perpustakaan ini pun dilengkapi dengan fasilitas ruang layanan anak yang termasuk di dalamnya tempat bermain dan layanan bercerita. Ketersediaan fasilitas ramah anak ini bertujuan memberikan akses sebaik-baiknya bagi pembaca anak. Tidak sulit untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan umum daerah ini, apapun tujuan Anda dalam membaca buku, baik untuk kepentingan riset, memuaskan hasrat membaca, mengarahkan minat baca anak, atau bahkan hanya untuk membawa pulang buku pinjaman. Kita juga punya fasilitas internet untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak ingin mengerjakan pekerjaan rumah, itu bisa dilakukan di sini. Anggota keluarga pun sering yang datang ke sini bawa anaknya itu, mereka ingin mengajarkan kepada anak-anaknya kalau misalnya membaca pun menyenangkan. Selain di Jakarta Barat dan Perpustakaan Umum Daerah tingkat provinsi, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki unit perpustakaan lainnya yang tersebar di wilayah-wilayah lainnya di Jakarta. Ya, baiklah pemirsa, tadi kita sudah saksikan bagaimana kesiapan perpustakaan daerah dalam memfasilitasi bahan bacaan ramah anak. Saya langsung ke Pak Anas. Pak, saya tertarik sekali Pak dengan gelaran Hari Anak Jakarta Membaca 2013. Bisa diceritakan sedikit event ini seperti apa? Ya, Hari Anak Jakarta Membaca disingkat HANGJA, Pak. Kita laksanakan secara berjenjang dari tingkat kota dan kabupaten. 5 wilayah kota dan 1 kabupaten sudah laksanakan. Bahkan tahun depan kita rencanakan dari tingkat kecamatan. Oke. Dan untuk tingkat provinsi DKI Jakarta akan kita laksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 18. Itu acara puncaknya Pak? Untuk Ya, tingkat, di Badan Perpustakaan Gedung Niagang Serang, Jalan Rasuna Said. Ada 2 event untuk lomba-lomba baca buku dan lain sebagainya di gedung.
kemudian untuk baca pelayanan perpustakaan di mobil, internet dan lain sebagainya itu di halaman di luar gedung. Oh gitu. Untuk tahun ini sebetulnya untuk gelaran keberapa ya Pak? Sebetulnya bukan peringatan, tapi mengingatkan kembali bahwa membaca itu penting. Ya, dengan membaca kita bisa memperoleh sesuatu dari yang kita baca. Dan untuk tahun ini yang keenam. Yang keenam dilaksanakan, dicanangkan tahun 2006 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Bapak Sutioso dipanggil akrabnya Bang Yos. Ya, kita laksanakan di tahun 2006 sampai dengan 2013 ini sudah yang keenam kali. Animo masyarakat, anak-anak pastinya makin bertambah dong ya Pak? Ya. Udah gelaran keenam kalau begitu. Ya, setiap tahunnya minat baca masyarakat di DKI Jakarta ini semakin tambah. Ya. Itulah yang sangat dibutuhkan, terutama anak-anaknya ya. Iya. Kalau gitu saya ingin tanya ke Pak Evi. Ini Pak Evi, ini kan Bapak Ketua IKAPI Provinsi Jakarta. Bapak melihat budaya baca anak-anak di Jakarta lah, kalau gitu kita ambil contoh ya Pak, bagaimana kiranya? Ya, kalau kita mau jujur, kalau bicara budaya baca anak-anak Jakarta, kalau kita mau bandingkan, tentu harus ada pembanding kan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kota besar di lain, katakanlah di luar negeri, ya kita masih jauh ketinggalan lah. Okay. Artinya apa? Sebenarnya tidak bisa disalahkan anaknya, karena anak itu kan tergantung orang tuanya. Jadi bagaimana budaya baca anak bisa meningkat, sangat tergantung dari peran orang tua di sini. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama lah ya. Nah. Kami dari IKAPI juga seperti itu. Bagaimana saya mengajak teman-teman penerbit khusus buku anak untuk bisa membuat buku-buku yang ramah anak tadi. Betul sekali. Nah, Pak Ayah Edi, ini kalau kita lihat dari Pak Evi pun mengatakan bahwa semua tergantung pada keluarga juga. Orang tua mengajak anaknya. Kiranya dari Ayah Edi melihat sebagai pakar pola asuh, apa yang menjadi ketertarikan anak terhadap bacaan? Pertama ya, anak itu sampel. Orang tua tuh sampel ya, maaf. Orang tua sampel bagi anaknya, atau contoh atau mirror bagi anaknya. Jadi kalau orang tuanya sendiri udah nggak suka baca, nah itu ya jadi bahaya. Sulit mengharapkan anaknya bisa baca. Pak Anas, sebenarnya kalau bagaimana sih kalau kita lihat kunjungan dari minat masyarakat, anak-anak terutama yang dibawa oleh orang tuanya yang datang ke perpustakaan di Jakarta, bagaimana? Semakin tahun semakin meningkat. Karena kita juga adakan wajib kunjung bagi masyarakat untuk sekolah-sekolah, ya, supaya datang ke perpustakaan untuk membaca buku di perpustakaan dengan fasilitas lengkap dan gratis, tidak bayar. Pasti dengan diundang sekolah-sekolah juga minat masyarakat, minat anak-anak untuk datang kembali ke perpustakaan ini semakin meningkat ya Pak. Meningkat. Kalaupun dibandingkan dengan negara luar kita masih rendah, tapi bagi daerah-daerah lain sudah saya yakin bahwa di ya. ibu kota ini minat baca lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus break dulu sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Siapa pengarang puisi Keruang Bekasi? Khairil Anwar. Mari manfaatkan perpustakaan. Jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua kita. Dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Spesial Dialog dan kami masih membahas seputar bahan bacaan ramah anak. Nah, Pak Anas, ini kalau kita berbicara mengenai koleksi buku yang ada di perpustakaan di Jakarta, ada berapa banyak sih Pak? Ya, Badan Perpustakaan Arsip Daerah sekarang mempunyai 76 eksemplar buku. Wow, setiap cukup banyak tahunnya ya kita Pak? tambah, termasuk juga buku bahan bacaan untuk anak gitu. Oke, ini apakah semua buku baru langsung otomatis dimasukkan ke perpustakaan atau bagaimana? Iya, setiap ada penerbit buku, termasuk buku bacaan untuk anak, penerbitnya wajib untuk menyerahkan ke Badan Perpustakaan, kemudian ke Nasional dan ke Badan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta. Dari situ kita tambah koleksi buku setiap tahun. Nah, selain buku-buku yang tersedia yang cukup banyak ini pastinya ya Pak, ya fasilitas apa lagi sih yang ada di sana? Kita punya perpustakaan anak, perpustakaan umum, remaja, dan dewasa. Kita lengkapi dengan bermain anak-anak, kemudian dengan ruang baca, ruang komputer, kemudian juga ruang studio. Semua lengkap kita di perpustakaan. Jadi bisa sebagai tempat rekreasi keluarga juga ya, tidak hanya untuk meminjam buku, tapi juga bisa bersantai keluarga di sana. Bahkan ya Pak? tahun ini selesai dibangun perpustakaan bertaraf internasional di Taman Ismail Marzuki dengan 4 lantai. Dan tahun 2014 kita lanjutkan dengan pembangunan gedung perpustakaan tahap kedua dengan jumlah 8 lantai. Semua ruangan nanti di situ tersedia. Oke, pastinya bertaraf internasional, jenis-jenis bukunya, koleksi buku dan fasilitasnya lebih ya Pak ya? Oke, Pak Evi, ini kiranya kriteria bahan bacaan yang ramah anak, kalau dari kacamata IKAPI yang seperti apa sih? Iya, kalau bicara ramah tentu tidak menyeramkan ya, harus menyenangkan kan begitu. Jadi kalau kami di IKAPI punya kriteria, buku bacaan anak itu kita sesuaikan dengan umur. Contoh, umur 1 sampai 3 tahun. Itu bagaimana buku yang tidak mudah sobek atau tidak tajam yang bisa menusuk tangan anak-anak yang masih halus gitu. Dan isinya itu atau kontennya itu hanya gambar-gambar sederhana. Nah, itu yang ramah anak kalau menurut tafsiran kami di IKAPI gitu ya. Tentu berbeda dengan umur anak 3 sampai 6 tahun. Kalau umur 3 sampai 6 tahun isi itu masih gambar, tapi di situ baru boleh ada kalimat-kalimat pendek. Ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan disesuaikan dengan perkembangan anak. Tentu beda lagi dengan umur anak SD, SMP maupun SMA. Nah, sementara ini kita melihat masih sangat umum. Mana yang bacaan untuk anak PAUD, mana yang untuk SD, SMA masih campur aduk. Akhirnya tidak ramah lagi. Jadi itu yang harus mungkin ini yang PR perlu kita bagi sepakat kita semua, ya. Bahwa buku itu memang harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak itu sendiri. Ayah Edi, kalau Bapak sendiri melihat ini genre bacaan apa sih yang manfaatnya betul-betul bisa diserap oleh anak-anak dan bermanfaat bagi mereka? Kalau kita bicara genre, yang pertama saya akan bicara sifat cara kerja otak anak. Otak anak itu sangat imajinatif. Jadi apapun genrenya harus dibuat imajinatif seperti dongeng. Jadi dongeng itu akan sangat melekat sekali di dunianya anak atau di ingatan anak. Terus yang kedua, sifat otak anak itu adalah picture gitu. Jadi dia akan sangat tidak suka sebuah buku kalau tidak ada gambarnya gitu. Jadi perbanyaklah gambar, makin banyak gambar dia makin suka. Terus yang berikutnya adalah bahwa tulisan. Anak itu belum suka tulisan yang kecil-kecil sebagaimana orang dewasa. Jadi sedikit seperti Bapak tadi bilang, kemudian besar-besar. Ya, mudah dibaca. Jadi itu adalah kriteria-kriteria sederhana. Jadi ada kriteria ramah otaknya, karena kalau kita bicara otak yang disasar anak kan yang disasar otaknya ya. Terus yang berikutnya Bapak tadi sudah jelaskan tampilan fisik yang tadi ya, tampilan fisiknya. Nah, kalau misalnya dua itu dikombinasikan, nah sesuai sama usia masing-masing, maka kita bisa mengatakan bahwa itu ramah anak. Nah, saya sendiri bawa contoh-contoh konkret ya hari ini ya. Seperti yang di depan meja seperti ini yang ya, di Pak? depan.
bukunya sudah lusuh karena memang itu digemari banget oleh anak saya gitu. Jadi buktinya adalah bukunya sampai lusuh, dibaca berulang-ulang seperti itu. Pasti itu yang sangat diharapkan para orang tua dan juga pemerintah saat ini ya, anak yang gemar membaca ya. Ya, kalau udah diberikan color yang berwarna-warni dari jauh dipajang saja dia udah langsung eye catching ya. Iya, Langsung eye-catching. itu yang dipilih ya. Persis. Oke, baik Bapak-bapak, kita harus break kembali sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Dipersembahkan oleh lindungi dan lestarikan hak kekayaan intelektual dan artistik yang kita ciptakan. Karya cetak dan rekam merupakan tolak ukur produktivitas literasi dan perekaman anak bangsa. Tersedianya karya cetak dan rekam di perpustakaan, kita dapat memenuhi kebutuhan akan bahan pustaka. Karena dulu saya adalah seorang anak pemulung yang tidak mampu membeli buku. dipersembahkan oleh Bahan bacaan ramah anak, itulah topik perbincangan kita di spesial dialog pada siang ini pemirsa. Pak Anas, tadi kalau kita berbicara mengenai bahan bacaan ramah anak yang terkait dengan gelaran Hari Anak Jakarta Membaca 2013, kiranya program apa sih yang saat ini digelar untuk menyambut gelaran ini Pak? Saya juga dengar ada program Abang None Buku, ini menarik sekali sepertinya ya Pak, bisa dijelaskan lebih jauh? Ya Mbak Chandra, dalam rangka meningkatkan minat baca dari biasa membaca menjadi budaya membaca, banyak upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama wajib kunjung bagi anak-anak usia sekolah melalui sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita laksanakan Hangjaba yang tadi sudah disampaikan, Hari Jakarta Anak Membaca. Kemudian juga kita laksanakan Abnonku, Abang None Buku. Nah, kesemuanya ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan minat baca. Kegiatan Abnonku ini bagi anak-anak remaja, ya, supaya mengetahui pengetahuan mengenai perpustakaan. Yang kedua, tahu budaya Jakarta. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kelebihan, keterampilan, kebolehan di dalam Abang None Buku itu. Nah, tugasnya nanti setelah terpilih menjadi juara 1, 2, dan 3 bahkan 10 besar, kita tugaskan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat, membantu perpustakaan DKI Jakarta supaya lebih maju lagi ya, ya, Pak, supaya minat masyarakat semakin terbangun dengan adanya ini ya. Dari tahun ke tahun. Kiranya dari Bapak sendiri maupun Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI, ada tidak bentuk apresiasi yang diberikan terhadap anak-anak yang gemar membaca, Pak? Ya, setiap event dalam bentuk lomba, baik Abnonku maupun Hangjaba, kita berikan apresiasi juara 1, 2, 3, ya, harapan 1, harapan 2 dalam bentuk piala hadiah, ya, dan penghargaan. Biasanya anak-anak kalau diberikan piala hadiah atau penghargaan tuh dia sangat bangga sekali, lebih semangat lagi. Ya. Jadi itulah paling tidak untuk meminatkan mereka, menumbuhkan minat mereka ya. Dan Hangjaba yang dilombakan, yang pertama lomba pidato dalam bahasa Inggris, yang kedua lomba bercerita, yang ketiga adalah lomba baca puisi. Nah, ini semua dilombakan dari hasil membaca. Oke, kembali lagi Pak Evi, ini kan tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Tidak bisa hanya terpatok kepada Pak Anas dan timnya ataupun dengan Ayah Edi, tapi juga semuanya ini. Betul. Pak Evi, kiranya dari IKAPI sendiri, apakah ada program-program khusus untuk menumbuhkan budaya minat baca kepada anak-anak? Ya, salah satu program kami di IKAPI itu pameran buku. Di IKAPI DKI khususnya itu ada yang kita namakan Jakarta Book Fair, pameran buku umum, mulai dari buku anak-anak sampai buku buku agama dan buku perguruan tinggi dan untuk umum. Ada lagi namanya Islamic Book Fair, itu khusus pameran buku Islam. Jadi itulah salah satu bentuk kegiatan kami di IKAPI, bagaimana mendekatkan buku langsung ke masyarakat. Nah, di samping kalau yang 2 pameran itu kita laksanakan di Istora Senayan, ada juga yang pameran-pameran kita kunjungan, ada ke sekolah-sekolah, ya kan, ada ke kantor-kantor pemerintah,
Ya. Nah, itu salah satu bentuk usaha kami dari IKAPI, khususnya yang ada di Jakarta. Sekali lagi, bagaimana buku itu lebih dekat dengan masyarakat. Barangkali ada tips dari Ayah Edi paling tidak untuk para orang tua ini, khususnya orang tua yang bekerja barangkali terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan bahwa anaknya gemar membaca apa tidak. Yang pertama begini, orang tua harus menyadari dulu bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca, anak akan tahu banyak hal. Nah, kemudian yang kedua, orang tua harus sadari bahwa anak itu bawaan lahirnya suka terhadap sesuatu yang berhubungan dengan bahan bacaan dan gambar. Ya. Nah, kalau itu tidak ada di rumah, maka dia akan gelisah. Tapi kebanyakan orang menangkap kegelisahan anak ini bukan keinginan untuk mengetahui buku dan membaca, sehingga yang dibelikan adalah semacam gadget-gadget. Ya. Nah, gadget sendiri sebenarnya adalah hal yang netral. Tapi waktu kita bicara konten gadget, mayoritas konten gadget itu bukan bahan bacaan. Tapi lebih banyak mainan. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Dan kadang-kadang hitung-hitungan ya untuk membeli sebuah buku ya. Persis. Kadang seperti iya, hitung-hitungan antara beras dengan sayangkan. buku kan sama-sama B gitu. Pak Anas, kiranya apa harapan Bapak terhadap orang tua maupun anak-anak di Jakarta ini terkait di Hari Anak Jakarta Membaca 2013 ini? Ya, harapan saya tentunya dalam Hari Anak Jakarta Membaca nanti tanggal 17 dan 18 sama-sama datang ke lokasi acara, yaitu Jalan Rasulullah Said, gedungnya Ageng Serang, dengan membawa keluarga. Dan juga pada hari-hari biasa, bukan hanya jam kerja, tapi Sabtu Minggu, waktu libur jam 9 sampai jam 8 malam, perpustakaan buka. Itu kebanyakan juga anak-anak dengan keluarganya datang ke perpustakaan. Minat masyarakat ke perpustakaan semakin meningkat pastinya ya Pak ya. Setelah digelarnya ya, untuk ke-6 kalinya ini, apakah semakin meningkat? Untuk mengingatkan kembali bahwa membaca itu penting. Membaca itu kita bisa pandai, bisa pintar, dan bisa segalanya. Selain dari belajar yang secara formal kan gitu. Oke, Pak Evi, barangkali ada harapan Bapak terhadap para anggota IKAPI terhadap orang tua juga, bagaimana untuk menumbuhkan minat masyarakat anak? Iya, tentu kami di industri perbukuan sebagai anggota IKAPI, kita sangat berharap ada satu regulasi kebijakan dari pemerintah dan kesadaran orang tua yang tadi disampaikan Ayah Hedi. Kalau tidak, ya akan begini terus. Kita hanya slogan minat baca, budaya baca, tapi tidak ada satu gerakan yang dilakukan secara bersama-sama. Bagaimana anak-anak itu harus dari awal. Jadi mengenalkan buku itu tidak di kelas 1 SD, tapi dari 0 tahun itu sudah diperkenalkan. Nah, itu perlu ada satu gerakan bersama, harus ada komitmen bersama, baik pemerintah, industrinya maupun masyarakat, dan termasuk orang tua di situ. Betul sekali. Dari Ayah Edi, kiranya harapan atau pesan apa yang barangkali ingin Bapak sampaikan kepada penerbit ataupun kepada perpustakaan di Indonesia, seperti apa Pak? Saya sih singkat aja ya Mbak. Yang pertama adalah kalau orang tua sudah sadar, mari kita ajak anak-anak kita jalan-jalan itu jangan hanya ke tempat-tempat yang biasa kita kenal jalan-jalan, tapi juga ke perpustakaan dan ke toko buku. Kalau kita nggak kebeli bukunya, baca aja di tempat. Itu tips yang paling murah dan meriah. Kemudian juga saya berharap untuk perpustakaan mungkin akan lebih banyak lagi, tapi di tingkat kecamatan mungkin ya. Bisa jadi masukan pada pemerintah pasti ini. Luar biasa. Selama ini pasar bukunya kan nggak terfasilitasi. Kita tahu ada di Senen dan sekitarnya. Tapi tidak secara menyeluruh ya. Persis. Pak? Jadi bukan inisiator pemerintah, tapi itu adalah inisiasi dari penjual buku. Dari penjual. Persis. Akan lebih baik jika terintegrasi semua, berkoordinasi. Jadi PD pasar buku. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Ya pemirsa, ini memang peringatan Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba. Ini merupakan sebuah momentum bagi para orang tua untuk kembali terus berupaya menciptakan generasi yang lebih baik. Karena pada dasarnya membaca adalah lebih baik. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Thank you Pak. Dipersembahkan oleh